Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Al-Ikhlas cabang Pelabuhan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka bersama-sama menjalankan ibadah salat isya, dan insya Allah kita lanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir dengan berjamaah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita, niat baik kita semuanya diterima serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu bersalawat kepada beliau, kita nantinya diaku sebagai umat beliau dan kita bersama-sama mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, tepatnya di malam yang kedua di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan salat tarawih dan salat witir, kita akan bersama-sama yaitu mendengarkan tausiah atau kultum dalam kesempatan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Anwar Husain MPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti akan memberikan semangat bagi kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, jamaah salat isya, tarawih, witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga di malam yang ketiga pada bulan Ramadan kali ini kita masih dapat bersama-sama melangkahkan kaki, menata niat dalam hati hadir di dalam masjid ini dalam rangka qiyamul lail melalui salat isya, tarawih dan witir, dan mungkin ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun doa-doa kita yang kita panjatkan di bulan Ramadan kali ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga yang hadir pada malam hari ini, khususnya
mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya tarawih witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa, di antara kita ada yang puasanya yakni sesuai dengan pengertian puasa, yakni al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wal koihi amdan, yakni mengekang dari makan, minum, berhubungan suami istri dan muntah secara sengaja. Tapi di sisi lain, panca inderanya walaupun memasuki bulan Ramadan belum berkurang maksiatnya. Seharian walaupun bulan Ramadan yang dipantengi TikTok terus, yang dilihat cewek yang TikTok-TikTokan itu ya. Seharian ibu-ibu dari mulai habis subuh sampai menjelang zuhur mampir ke tempat tetangga, menggunjing ke sana kemari, padahal ia puasa. Kemudian telinganya juga tidak dibatasi dari hal-hal yang berbau ghibah dan namimah. Maka kata para ahli sufi, puasa yang sedemikian disebut dengan saumul awam, yaitu puasanya orang awam. Kemudian di antara kita ada yang berpuasa, selain mengekang dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi, maka berbarengan dengan itu fisiknya, panca inderanya ia kekang dari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Matanya dijaga, bahkan digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk membaca Quran, untuk membaca ilmu-ilmu fikih yang menambah ilmu agama kita. Kemudian telinganya digunakan untuk hal-hal yang isinya berbau zikir dan lain-lainnya. Kemudian hidungnya dan semuanya digunakan untuk kebaikan dan dijauhkan daripada hal-hal yang menggugurkan pahala puasa, semata-mata memuliakan dan berharap ihtisaban, imanan wahtisaban, mengharap ridho Allah di bulan puasa ini. Maka kata para ahli sufi, puasa yang sedemikian disebut dengan puasa khos atau puasa khos, saumul khos. Orang-orang yang berpuasa yang sedemikian ada kalanya adalah kalangan orang khusus, yaitu orang-orang yang solih. Kemudian ada di antara kita, tapi mungkin jarang sekali, bahkan hampir nyaris tidak ada. Ada orang yang berpuasa selain mengekang dari hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian panca inderanya ia hindarkan dari hal-hal yang dapat menggugurkan puasa. Di sisi lain, hatinya ia tata, tidak sampai bersuudzon baik kepada Allah ataupun sesama hambanya. Kemudian pikirannya digunakan untuk memikirkan tafakkur dan tadabbur tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada dirinya. Bahkan ketika hati dan pikirannya lalai dari Allah sedetik saja, maka orang yang sedemikian menganggap puasanya telah gagal dan batal. Maka puasa yang sedemikian disebut dengan saumul khawasul khawas, khusus di atas khusus. Yang biasanya puasa ini dikerjakan oleh orang-orang yang bertaraf dekat dengan Allah sekelas wali, nabi dan para sahabat. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika tahun kemarin puasa kita masih standar saumul am, maka belajarlah hari ini untuk bagaimana kita menjadikan puasa kita
paling tidak menjadi puasa yang khos, puasa yang dilaksanakan oleh orang soleh. Selain menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tidak kalah penting adalah menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa am, saya tidak meyakini dan akan sulit untuk mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, yakni menjadi orang yang bertakwa. Terkadang selepas bulan puasa maksiatnya semakin menggila. Selepas puasa maksiatnya semakin bertambah. Karena apa? Tadi standarnya masih saumul am. Tapi jangan khawatir, paling tidak ketika kita berpuasa, kata Rasulullah SAW, walaupun kita tidak mendapatkan pahala, tetapi paling tidak kita sumu tasihu. Kalau kamu puasa, kata Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kesehatan secara jasmani. Maka kita berharap selain sehat jasmani, mudah-mudahan puasa juga akan menjadi faktor yang menyehatkan ruhani kita. Dan mudah-mudahan puasa kita, apapun bentuknya, kita hanya berharap semoga puasa dan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat ini, semoga mengingatkan diri si pribadi, memotivasi hadirin sekalian, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu saya sampaikan kepada anak-anak, jangan tanya judul lagi ya. Judul kultum kita malam ini yakni derajat orang yang berpuasa, atau 3 pangkat orang yang berpuasa. Biasanya setelah ditulis panjang, Ustadz judulnya apa? Judulnya ketinggalan. Judulnya seperti itu ya. Jadi tingkatan orang yang berpuasa. Tulis di situ. Sudah belum? Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول سهر الصيام رحمكم الله. الخليفة الأولى أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا سنة التراويح ركعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil